Perkenalkan, nama saya Hilda Pretiningsi, saya CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Sijunjung, saya dari SD 14 Sisawa. Kali ini saya tidak sendiri, namun ditemani oleh rekan saya, Ibu Leni Penorita. Beliau adalah guru kelas 2 di sekolah kami. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan kegiatan pra-observasi. Assalamualaikum Bu Peno. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Sesuai dengan rencana kita sebelumnya, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu. Adapun tujuan dilakukannya kegiatan pra-observasi ini sebagai persiapan awal untuk Ibu nantinya sebelum melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Sedangkan tujuan kegiatan observasi adalah untuk mengetahui dan menilai jalannya kegiatan yang Ibu lakukan di kelas nantinya agar pembelajaran yang Ibu lakukan berpihak kepada murid. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Pertanyaan pertama, apa tujuan pembelajaran yang telah Ibu tetapkan? Berdasarkan modul ajar yang saya buat, tujuan pembelajaran saya adalah yang pertama itu mengenal bentuk bangun datar. Yang kedua, mengenal unsur-unsur bangun datar. Yang ketiga, mengelompokkan bangun datar sesuai dengan unsurnya. Bagaimana dengan area pengembangan yang akan Ibu capai nantinya, Bu? Untuk area pengembangannya, saya ingin mengembangkannya di bagian keterampilan dan pengetahuan. Pada bagian pengetahuan, siswa dapat menguraikan unsur-unsur bangun datar berupa sisi atau ruas garis dan titik sudutnya. Sedangkan pada bagian keterampilan, siswa mengelompokkan bangun datar sesuai dengan unsur-unsur tersebut dengan cara menarik garis, menggambar atau menempel gambar. Baiklah, jadi Ibu akan mengembangkan di bagian keterampilan dan pengetahuan ya Bu ya. Bagaimana dengan strategi yang akan Ibu lakukan nantinya? Rencananya saya akan mencoba menerapkan metode pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Berdasarkan kebutuhan belajar siswa saya, baik itu kesiapan belajar, profil belajar, dan gaya belajar murid saya akan membagi siswa berkelompok sesuai dengan kebutuhan belajar mereka masing-masing. Ada juga penugasan dan tanggung jawab. Bagaimana dengan medianya Bu? Saya akan menampilkan materi melalui infokus, kemudian menyediakan benda-benda berbentuk bangun datar dan potongan kertas origami berbentuk bangun datar. Baiklah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran nanti? Rencananya saya akan melakukan pada hari Rabu pada tanggal 21 Agustus 2024 pada jam pertama sampai jam kedua Bu. Baiklah, jadi pada hari Rabu tanggal 21 Agustus jam pertama dan kedua saya akan melakukan supervisi di dalam kelas Ibu ya Bu, untuk mengetahui dan menilai jalannya kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan nantinya. Nah, pada saat itu setelah kegiatan supervisi, saya juga meminta waktu Ibu untuk kita berbincang-bincang pada tahapan pasca observasi ya Bu ya. Dan pada saat itu kita tidak berdua, namun ditemani juga oleh pengajar praktik ya Bu. Baik Bu. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang telah Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Saya mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan pembelajaran yang akan saya lakukan, mulai dari strategi, metode, dan media yang akan saya gunakan nantinya. Jadi saya memiliki waktu untuk mempersiapkan semua kebutuhan yang akan saya gunakan nantinya Bu. Terima kasih Bu Peno sudah bersedia meluangkan waktunya untuk kita berbincang-bincang pada hari ini. Sampai jumpa di kegiatan supervisi nantinya ya Bu. Iya, sama-sama Bu. Waalaikumsalam wabarakatuh. Berdiri semuanya di depan meja masing-masing. Kita briefing sebelum berdoa ya. Kita nyanyi tangan di atas ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggambar kita. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan
Kita berdoa. Kita ulangi lagi, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Bagaimana perasaannya hari ini? Senang. Kenapa senang, Nak? Kenapa senang? Kita mau belajar matematika. Siapa yang lagi sedih? Kalian kenapa kalian sedih, Nak? Oh iya, karena ada temannya yang kurang satu, yaitu Tiana. Makanya kalian sedih. Silakan berdiri semuanya. Terima kasih. Ya, itu tentang bangun dasar. Mari kita sama-sama menonton video tentang bangun dasar. Coba perhatikan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua ditambah dua empat. Ayo semuanya belajar matematika. Kali ini kita akan belajar bersama dengan Ustaz Rizky dan SD Ilmu dan Pengetahuan. Kita akan belajar dari permulaan. Pembelajarannya adalah peserta didik dapat mengalami perbedaan data, yaitu dengan dapat menggunakan sebisa macam bukan sebisanya serta menjelaskan ciri-ciri bangun data. Kita
Nah, coba perhatikan semuanya. Ayo mengingat. Ya, bentuk lengkung. Segi banyak dibatasi garis lurus pada sisi bentuk lengkung, dibatasi garis lengkung pada sisi. Nah, dimudahkan, jadi perbedaannya pada bentuk sisinya. Perhatikan dua kelompok bangun berikut. Menurut kalian, apakah segi empat termasuk segi banyak? Ya, karena segi empat dibatasi oleh garis lurus sebagai sisinya. Perhatikan bangun segi empat dan segitiga berikut. Berapa banyak sisi segitiga dan segi empat? Sisi pada segitiga adalah 3 sisi. Sedangkan ada 4 sisi pada segi empat. Masya Allah, Allah itu Maha Kuasa. Allah menciptakan salah satunya bunga mamin. Bunga ini hanya makan di pagi hari dan muncul kembali di sore hari. Coba perhatikan bunga mamin ini di samping. Tapi bunga mamin ini tampak 5 sisi pada tepinya, sehingga pada bunga ini berbentuk segi 5. Dan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu juga menciptakan bunga dan bentuk segi banyak. Salah satunya adalah sarang muda. Lebah dapat menghasilkan madu yang sangat bermanfaat bagi kesehatan. Pernahkah kalian melihat sarang lebah? Pada sarang lebah, jika kita perhatikan dengan baik, sarang lebah ini memiliki 6 sisi pada tepi-tepinya, sehingga sarang lebah ini berbentuk segi 6. Setelah kita mempelajari tentang segi banyak, kita akan belajar tentang bentuk lengkung. Coba perhatikan dua kelompok berikut, kelompok bangun berikut. Apakah kalian menemukan perbedaannya? Kedua kelompok tersebut sama-sama termasuk bentuk lengkung. Salah satu bentuk lengkung adalah lingkaran. Lingkaran adalah bentuk bangun datar yang memiliki satu sisi lengkung. Alhamdulillah, kita sudah belajar mengenal bangun datar, termasuk mengenai segi banyak dan bentuk lengkung. Sampai jumpa, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah anak-anak menonton video ini, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari video yang telah kita amati tadi? Yaitu matematika tentang bangun datar. Bangun datar itu ada berupa bersegi. Ada apa lagi? Segi segitiga. Ada berbentuk lingkaran atau lengkung. Sekarang coba buka bukunya halaman 68. Perhatikan beberapa bangun datar berikut. Kelompok bangun datar. Yang pertama ada itu lingkaran atau bentuk lengkung. Nah, ada persegi 3. Jadi beberapa bangun datar dibatasi oleh garis lurus. Garis lurus. Contoh bangun datar yang dibatasi oleh garis lurus yaitu ada segi 3. Ada apa lagi nih? Segi 4. Nah, itu dibatasi oleh garis lurus. Nah, segi 3 dan segi 4. Garis lurus pada bangun datar dinamakan sisi. Apa nama garis lurus pada bangun datar dinamakan sisi. Bangun datar yang dibatasi oleh beberapa sisi atau garis lurus dinamakan segi banyak. Apa nama? Segi banyak. Nah, contoh segi banyak. Segi 4 atau persegi itu di salah satu contoh segi banyak. Ini apa contohnya nih? Apa nih namanya? Certas. Berbentuk segi 4. Segi 4. Kalau ini berbentuk lingkaran atau berbentuk lengkung.
Iya, pintar. Sekarang ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan sama Ibu? Ada. Kalau tidak ada, Ibu bentuk per kelompok ya. Ini Ibu namakan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi pada kelompok 1 itu membuat gambar bangun datar. Kelompok 2 menempel gambar bangun datar. Kelompok 3 juga menempel bangun datar. Sekarang Ibu bagikan kertasnya terlebih dahulu ya. Setelah itu baru ditempel pada kertas PS-nya. Sekarang bintang lagi saya. Tiga buat tunggu ini bu. Mulai dari kelompok gambar, kelompok gambar siapa yang mau tampil mas? Nabila ya, silakan Nabila tampil ke depan. Siapa namanya? Kenalkan ke kawan. Perkenalkan nama saya.
Ada bintang, ada pohon, ada kristal di rumah. Bagaimana penilaian teman-teman semuanya menilai gambar Karim? Ya, tepuk tangan untuk Karim. Silakan duduk kembali. Sekarang kelompok 3. Siapa yang mau tampil? Lakif. Ya. Ya. Perkenalkan namanya. Lakif. Lakif, nama Lakif. Bagaimana gambar Lakif? Apa yang Lakif bikin tadi, Nek? Berapa? Rumah. Nah, apa lagi? Ada bintang. Ada matahari itu berbentuk lengkung. Ya. Nah. Gimana penilaian teman-teman gambar Lakif? Menarik. Iya, tepuk tangan untuk Lakif. Kelompok yang menggambar, siapa yang mau tampil, Nak? Siapa yang mau tampil ke depan? Menggambar. Boleh tunjuk teman. Siapa yang mau tampil? Siapa yang mau tampil ke depan? Silakan. Kelompok menggambar. Siapa yang mau tampil ke depan? Lakif, duduk dulu. Sekarang kita sudah selesai melakukan karya dan menampilkan karyanya. Dan sebelum pembelajaran kita berakhir, marilah kita merefleksi apa yang kita dapat pada hari ini, yaitu tentang bangun datar. Bangun datar ada berupa apa tadi? Ya, bangun datar ada berupa segitiga, segi empat, ada berbentuk lengkung. Semuanya sudah bisa membuat gambar lingkaran. Ada yang membuat ini persegi yang segitiga. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya. Dan sebelum kita tutup pembelajaran kita, marilah kita bacakan hamdalah. Tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum Bu Peno. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Peno? Alhamdulillah dalam keadaan sehat, Bu. Baiklah, seperti yang telah kita sampaikan sebelumnya, bahwasannya pada kegiatan coaching tahapan pasca observasi ini kita tidak berdua saja ya Bu Peno, namun ditemani juga oleh Ibu Ria Sarina sebagai pengajar praktik. Dan rangkaian kegiatan pasca observasi ini merupakan rentetan dari dua kegiatan kita sebelumnya, kegiatan pra-observasi dan kegiatan observasi di kelas kemarin ya Bu Peno. Baiklah, sebelum memulai kegiatan ini, saya ingin menyampaikan tujuan pelaksanaan kegiatan pasca observasi ini terlebih dahulu kepada Bu Peno. Adapun tujuan pelaksanaan pasca observasi ini adalah sebagai bentuk kegiatan refleksi diri dan bentuk evaluasi diri terhadap rangkaian pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan di dalam kelas, agar kedepannya kita dapat menentukan rencana tindak lanjut dan dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran yang lebih berpihak pada murid, agar kegiatan pembelajaran tersebut dapat memenuhi semua kebutuhan murid kita yang beragam. Kemarin telah dilaksanakan kegiatan observasi dalam kelas. Saya telah melihat bagaimana kegiatan pembelajaran yang Bu Peno lakukan. Menurut saya kegiatan pembelajaran yang Bu Peno lakukan sudah sangat luar biasa. Kemarin sudah menggunakan media infocus, anak-anak sudah menonton video secara bersama. Kemudian ada juga kegiatan yang dapat mengaktifkan kegiatan pembelajaran siswa ya Bu Peno. Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas kemarin, bagaimana perasaan Bu Peno?
Perasaan saya pada saat melakukan pembelajaran kemarin, alhamdulillah senang, Bu. Alhamdulillah senang ya Bu Peno ya. Adakah hal yang sudah baik dari kegiatan pembelajaran yang telah Ibu Peno lakukan? Dalam pembelajaran kemarin, menurut saya itu tentunya ada kekurangan dan ada kelebihannya, Bu. Kelebihannya pada metode pembelajaran yang saya gunakan ini dapat meningkatkan kreativitas murid saya. Karena kemarin mereka saya tugaskan untuk berbagai kreasi dan gambar yang mereka sukai dengan cara mengunting dan menempel ke kertas. Jadi menurut saya pembelajaran ini menyenangkan sekali bagi murid saya. Namun demikian ada kekurangannya, Bu. Kekurangannya yaitu ada beberapa dari murid saya yang tidak fokus dan tidak aktif dalam pembelajaran kemarin, Bu. Baik, jadi kegiatan pembelajaran tersebut ada kelebihan dan kekurangannya ya Bu Peno. Kelebihannya seperti yang telah Ibu Peno lakukan, adanya kreativitas siswa dalam kegiatan pembelajaran. Namun kekurangannya ada beberapa siswa yang kurang fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kira-kira Bu Peno, jika ada rentang 1 sampai dengan 10, Bu Peno saat itu sudah berada pada angka berapa? Kira-kira saya berada di angka 7 atau 8 lah, Bu. Jadi ada di rentang angka 7 dan 8 ya Bu ya? Iya. Menurut Bu Peno, adakah hal-hal yang perlu ditingkatkan? Ada, Bu. Mungkin dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya, saya harus lebih mampu lagi membimbing semua murid agar murid ini lebih fokus lagi dalam mengikuti pembelajaran yang saya sajikan. Saya terlebih dahulu akan melakukan tes diagnostik awal untuk melihat kesiapan dan kemampuan belajar murid saya. Mungkin ada murid saya yang gaya belajarnya audio, atau ada yang visual, atau mungkin ada yang suka dengan kinestetik, Bu. Jadi jika murid-murid sudah saya kelompokkan berdasarkan gaya belajar dan minatnya, saya rasa mereka akan lebih tertarik lagi untuk belajar, Bu. Sehingga mereka lebih fokus dalam pelajaran yang saya sajikan. Jadi terlebih dahulu Ibu Peno akan melakukan tes diagnostik agar Bu Peno mengetahui kebutuhan belajar murid Bu Peno yang beragam. Iya. Kemudian setelah itu barulah melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan bakat dan minat anak-anak tersebut ya Bu Peno, agar semua kebutuhan belajar murid itu dapat tercover dengan baik. Baiklah Bu Peno, apa rencana Bu Peno ke depannya agar mampu mengcover semua kebutuhan belajar murid yang beragam tersebut? Untuk kedepannya, Bu, seperti yang telah saya rencanakan pada tahapan praobservasi sebelumnya, Bu, saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi namun juga diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional agar murid saya memiliki rasa fokus, nyaman, dan senang untuk belajar itu. Jadi Bu Peno akan menerapkan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional agar siswa menjadi lebih fokus dan senang dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, terkait dengan hal tersebut, kapan Ibu Peno akan memulai kegiatan tersebut? Saya rasa kegiatan tersebut harus dimulai dari awal-awalnya ya, Bu. Saya lakukan tes diagnostik, kemudian menyusun modul ajar yang sesuai dan dilanjutkan dengan melaksanakan pembelajaran diferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional ini, Bu. Jadi akan melaksanakan di awal-awal waktu ya Bu ya? Iya. Apa komitmen Ibu Peno terhadap pembelajaran di dalam kelas tersebut? Komitmen saya dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional ini, murid saya akan memiliki karakter yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Sehingga saya berkomitmen akan selalu menerapkan kedua jenis pembelajaran ini dalam keseharian saya ketika mengajar di dalam kelas, Bu. Baiklah, semoga apa-apa yang telah Ibu Peno harapkan ini dapat tercapai dan terlaksana dengan baik ya Bu Peno ya. Terima kasih sekali saya ucapkan kepada Bu Peno karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk kita melakukan tahapan
dari awal itu tahapan praobservasi, observasi, dan sampai sekarang pada tahapan pasca observasi. Mohon maaf jika kegiatan yang saya lakukan ini mengganggu aktivitas pembelajaran Bu Peno di dalam kelas. Mohon maaf sekali lagi, mungkin dalam percakapan kita tadi ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.